Ya, baik, selamat datang, selamat bergabung kembali. Kali ini kita berkesempatan memiliki waktu untuk membahas tentang materi keamanan sistem dan proteksi. Nah, terdapat beberapa hal yang akan kita bahas, di antaranya yang pertama meliputi masalah keamanan, kemudian ancaman program dan juga sistem, dan juga jaringan nanti akan kita bahas. Sampai yang terakhir adalah masalah autentikasi pengguna. Ya, ini adalah beberapa poin yang kita bahas. Sebenarnya masih banyak yang harus kita pelajari, namun pada kesempatan kali ini, karena keterbatasan waktu, maka akan saya sampaikan secara garis besar terdapat 4 poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas tentang masalah keamanan. Ya, masalah keamanan. Sesuai dengan judulnya, materi kali ini kita membahas tentang proteksi dan juga keamanan. Ya, proteksi ini dikaitkan dengan perlindungan file dan sumber daya dari penyalahgunaan yang disengaja oleh pengguna ketika dalam situasi atau lingkungan sistem yang berbagi. Nah, biasanya komputer ini ya digunakan untuk tujuan normal. Ya, bisa dibilang ya, tipikalnya kalau proteksi biasanya setiap pengguna ini akan diberikan akun tersendiri dan hanya bisa mengakses atau memodifikasi file yang memang kepunyaan dari mereka sendiri. Mereka tidak bisa mengakses file yang bukan merupakan miliknya, yaitu adalah dari proteksi. Kemudian sedangkan keamanan ini berkaitan dengan perlindungan sistem dari serangan yang disengaja baik internal atau eksternal dari individu yang sengaja untuk mencoba mencuri informasi, bahkan menciptakan kerusakan dengan berbagai cara. Ya, ini adalah sedikit pengantar terkait dengan proteksi dan juga keamanan. Semoga dipahami definisi awalnya. Dan kemudian terdapat beberapa jenis pelanggaran yang umum terjadi. Di antaranya yang pertama adalah tentang kerahasiaan. Ini berkaitan dengan informasi pribadi. Nah, biasanya jenis pelanggaran yang muncul adalah pencurian informasi pribadi. Nah, saat ini banyak sudah mulai marak terkait dengan pencurian informasi yang sifatnya pribadi, seperti contohnya nomor kartu kredit, kemudian NIK, nomor KK, dan lain halnya. Ini berbahaya sebenarnya. Jadi sifatnya memang private ya. Oke, yang kedua terkait dengan integritas. Jadi biasanya pelanggaran dilakukan adalah tentang pemodifikasian data secara ilegal, secara tidak sah, yang nantinya secara tidak langsung akan menimbulkan suatu masalah keamanan yang serius. Nah, contohnya yang paling mudah, yang paling umum adalah memodifikasi kode program untuk membuka celah keamanan. Ya, akan kita bahas nanti lebih jelasnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan ketersediaan. Nah, biasanya ya saat ini juga mungkin hal yang umum ya dijumpai ketika terdapat suatu situs yang tidak bisa diakses atau memunculkan informasi yang memang bukan seharusnya. Artinya website itu dirusak ya, terjadi perusakan situs web atau website. Nah, perusakan data yang dilakukan secara ilegal ini ditujukan hanya untuk bersenang-senang. Nah, ini adalah masalah yang mungkin masuk dalam hal ketersediaan. Oke. Ya, berbicara mengenai masalah keamanan, ada istilah penyusup, intruders. Ini di dalam keamanan ini adalah hal yang mungkin tidak sadar kita sering menjumpainya. Ya, ada istilah lagi masquerading. Ya, ini adalah penyerang atau attacker nih berpura-pura menjadi pihak ketiga yang terpercaya di antara dua orang
sedang yang berkomunikasi atau dua ujung yang sedang berkomunikasi, ada sender dan juga receiver. Nah, terdapat variasi man in the middle. Jadi attacker ini berada di tengah. Dia akan menangkap pesan yang dikirimkan oleh sender kepada receiver. Ya, ini adalah bentuk umum dari komunikasi yang terjadi, bentuk normal dari sebuah komunikasi yang terjadi antara sender dan juga receiver. Nah, tetapi di sini ada hal yang harus diwaspadai, yaitu adalah adanya seorang attacker di sini yang siap mengintai. Dia menempatkan dirinya sebagai pihak ketiga yang dapat dipercaya oleh kedua belah pihak. Ya, padahal sejatinya attacker ini dia akan menunggu momen di mana dia bisa mendapatkan informasi yang sifatnya penting atau sensitif dari berlangsungnya komunikasi. Ya, inilah yang dinamakan variasi man in the middle. Oke. Kemudian ada penyusup. Nah, ada juga malicious software atau sering juga dikenal dengan istilah malware. Malware ini bisa diartikan sebagai program yang memanfaatkan sebuah kerentanan atau vulnerability dalam sistem komputasi. Ya, terdapat beberapa jenis dari malware, mungkin akan kita bahas beberapa. Ya. Berbicara mengenai masalah keamanan, kita juga harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, kali ini kita akan membahas tentang 4 level atau tingkatan pada sistem yang harus kita lindungi. Oke, yang pertama adalah fisik. Ya, ingat, cara termudah untuk mencuri data adalah dengan mengambil file fisiknya, bisa berupa CD ataupun hard disk. Kemudian selain itu, hal yang harus diberikan juga adalah dengan memiliki akses ke dalam root, ya, maka kita akan bisa melakukan segalanya. Kita bisa mengambil file, menghapusnya, atau bahkan merusak sistem yang ada. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah manusia. Jadi tidak sembarangan orang itu bisa masuk ke dalam sebuah sistem. Jadi harus benar-benar seseorang yang dapat dipercaya dan memang itu adalah tugasnya untuk bisa masuk ke dalam sebuah sistem. Karena ketika seseorang dengan tujuan yang tidak baik dia bisa mengakses dengan mudah sebuah sistem, maka saat itu juga keamanan dari sistem itu akan terancam. Oke. Yang ketiga, tingkatan ketiga adalah dari sisi sistem operasi. Jadi sistem operasi itu sendiri yang kita gunakan juga harus mempunyai kekuatan, kemampuan untuk melindungi dirinya dari berbagai pelanggaran keamanan yang mungkin terjadi. Ini penting karena sistem operasi merupakan hal yang mendasar dalam sebuah sistem berjalan. Tanpanya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oke. Dan yang terakhir adalah jaringan. Ini juga perlu diperhatikan. Jadi tidak semua orang juga bisa masuk ke dalam sebuah jaringan. Ini perlu diperhatikan juga untuk dilindungi. Oke. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai tentang ancaman program. Ya. Terdapat banyak ancaman yang umum terjadi pada sistem modern saat ini. Salah satunya adalah Trojan Horse, ya. Jadi bisa dikatakan sebagai program yang secara diam-diam melakukan sebuah kejahatan. Dulu kita tarik waktu ke beberapa waktu di belakang, terdapat istilah Trojan klasik, ya. Contoh dari Trojan klasik itu ada emulator login. Emulator ini dia akan mencatat nama
pengguna dan juga kata sandi yang dituliskan oleh si korbannya. Kemudian ada spyware, ini juga termasuk ke dalam kategori Trojan horse. Jadi spyware seringkali ini muncul pada aplikasi yang sifatnya gratis. Spyware ini melekat atau include di dalam aplikasi yang sifatnya free atau gratis. Tanpa kita sadari, biasanya kita mendownload sebuah aplikasi gratis dari situs yang memang tidak kita kenal, kemudian kita menginstalnya. Nah, tidak jarang ketika selesai kita menginstalnya, maka kita akan mendapati beberapa hal yang mungkin kita tidak sadari. Ya, contohnya ya biasanya ya program spyware ini menghasilkan pop-up windows, kemudian biasanya mengarahkan juga ke beberapa situs tertentu, bahkan sampai dengan mengirimkan email dalam bentuk spam. Oke, yang ke selanjutnya ada trapdoor. Jadi ini bisa diartikan sebagai backdoor, mungkin kalau sudah paham, sudah tahu. Jadi ketika seorang programmer ini sengaja memasukkan celah keamanan yang akan digunakan nanti untuk mengakses sebuah sistem. Jadi sebelum melempar ke publik, maka si programmer ini akan memasukkan celah keamanan supaya nantinya dia bisa mengaksesnya. Oke, yang selanjutnya adalah logic bomb. Ini adalah kode yang dirancang untuk menciptakan kerusakan ketika sesuatu hal terjadi dalam keadaan tertentu. Ya, contohnya ada deadman switch. Jadi ini bisa dideskripsikan sebagai kita mengecek apakah, jadi program ini akan mengecek apakah seseorang ini login setiap saat atau tidak. Dan ternyata ketika dia kebiasaannya adalah login setiap hari, setiap saat, kemudian dalam jangka waktu yang lama dia tidak melakukan login. Nah, kondisi inilah yang akan memunculkan logic bomb. Dan logic bomb ini akan hilang, kemudian membuka celah keamanan atau bahkan menciptakan kerusakan dari sebuah sistem yang ada. Kemudian ada stack dan buffer overflow. Ini tentang eksploitasi bug dalam sebuah sistem yang memungkinkan akses ke dalam memori komputer untuk menciptakan kerusakan tentunya. Selanjutnya ada virus. Ini merupakan program yang dapat menggandakan diri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya, salinan kode dirinya ke dalam sebuah program atau dokumen yang lain. Ini adalah hal yang mungkin sering kita jumpai ketika kita berurusan dengan dunia komputer. Jadi contohnya sekilas saja. Pada tahun 2004 yang lalu, tahun 2004 silam, terdapat virus yang mengeksploitasi bugs pada produk-produk Microsoft pada saat itu untuk menginfeksi Windows Server. Jadi jika terdapat komputer atau korban atau klien yang mengunjungi salah satu server yang terinfeksi, maka si pengunjung ini atau komputernya ini akan ikut terinfeksi. Dan kemudian virus tersebut akan menyisipkan program backdoor keylogger ke komputer korban. Nah, keylogger inilah nantinya yang akan digunakan untuk merekam aktivitas keyboard pengguna, termasuk di dalamnya password dan juga beberapa informasi sensitif lainnya. Ya, selanjutnya sebagian besar ancaman yang dijelaskan sebelumnya merupakan ancaman program karena mereka menyerang program tertentu atau mendistribusikan ke dalam program. Nah, ancaman selanjutnya yang akan kita bahas ini menyerang sistem operasi atau jaringan atau memanfaatkan sistem untuk melancarkan serangan. Ya, ini adalah ancaman sistem. Terdapat beberapa contoh ya nanti, cuma
Kali ini kita akan membahas sedikit saja, memperkenalkan kepada kalian tentang ancaman sistem. Yang pertama ada worm. Worm ini dapat menghancurkan sistem dengan menggunakan sumber daya yang ekstrim. Jadi worm ini akan menghasilkan beberapa salinan program yang dapat mengklaim semua sumber daya yang dimiliki oleh komputer itu sendiri dan tidak mengizinkan proses lain untuk mengaksesnya. Nah, dengan cara tersebut maka worm ini dapat mematikan semua jaringan yang ada. Ini akan sangat berbahaya. Kemudian, bentuk ancaman sistem kedua adalah port scanning. Ya, teknik ini, port scanning secara teknis bukan merupakan sebuah serangan ya, melainkan dia hanya mencari kerentanan atau vulnerability untuk menyerang. Nah, teknik ini akan mencoba untuk menghubungkan ke setiap port yang terbuka, dicek satu persatu untuk kemudian melakukan serangan melalui port yang mereka ketahui atau yang sudah mereka identifikasi. Oke, yang kemudian adalah selanjutnya denial of service atau DDoS. Ini menyerang dengan cara menghabiskan resource yang dimiliki sampai komputer tersebut tidak bisa menjalankan fungsinya. Ya. Selanjutnya, di awal kita sudah menyinggung tentang proteksi di mana hanya pengguna tertentu yang diizinkan untuk melakukan tugas tertentu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana seorang akan memverifikasi identitas mereka? Ya, jawabannya adalah dengan autentikasi pengguna. Bagaimana pengguna itu akan diautentikasi? Oke. Ya, kita akan berbicara mengenai password ya. Ini adalah salah satu bentuk umum dari autentikasi pengguna. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah one time password. Password ini tidak bisa digunakan lebih dari satu kali ya. Dengan kata lain bisa diartikan sebagai password satu kali pakai, di mana dia di-generate atau dihasilkan secara eksklusif ketika pengguna ini akan memasuki sebuah sistem. Nah, ketika dia masuk lagi berikutnya, maka dia harus mengenerate password itu lagi untuk bisa masuk ke sesi berikutnya. Jadi bisa dikatakan sebagai password sekali pakai. Kemudian yang kedua ada password terenkripsi. Nah, sistem modern saat ini tidak menyimpan password dalam bentuk teks yang jelas. Misal passwordnya adalah 123, maka yang disimpan itu bukanlah kode atau angka 123 itu, tetapi yang disimpan adalah data yang sudah dienkripsi dan disimpan ke dalam bentuk yang lain, bentuk tertentu. Nah, ketika pengguna memasukkan kata sandi dan ternyata sesuai dengan bentuk enkripsinya, maka autentikasi akan berhasil dilakukan. Pengguna akan bisa masuk ke dalam sistem. Bentuk lain dari autentikasi pengguna adalah yang saat ini mungkin sedang ramai-ramainya adalah biometrik. Ini meliputi karakteristik fisik dari pengguna yang tidak mudah diduplikasi, tidak identik dengan pengguna lain. Nah, contohnya yang populer saat ini adalah terdapat fingerprint scanner, di mana saat ini bertambah dengan cepat dan fingerprint ini bisa dibilang sangat akurat ya, cukup akurat untuk mengidentifikasi pengguna. Maka tidak heran perkembangannya terus bertambah dengan cepat. Kemudian contoh lain ada retina scanner ya, ini mengenali pengguna melalui matanya. Kemudian ada voice print analyzer, mengenali suara dari penggunanya untuk bisa masuk ke dalam sebuah sistem. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan keamanan sistem dan juga proteksi. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dimengerti. Ya, untuk selanjutnya semoga kita diberi kesempatan untuk dapat bertemu lagi di lain waktu.
tentunya dalam keadaan yang jauh lebih baik dari saat ini. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam.